Hai guys, jadi hari ini aku excited banget, super excited karena akhirnya aku bisa kenalin ke kalian di bot yang udah di-approve sama Oppa Hyun Bin, yaitu di bot T9. Nah, jadi T9 ini sama canggihnya dengan T8 IV yang udah pernah aku review sebelumnya, tapi ada beberapa fitur yang udah ditingkatkan lagi. Nah, apa aja itu? Jadi kita langsung unboxing dulu dan kita bakal di-preview sedetail-detailnya. Oke, jadi yang membedakan di bot T9 dengan di bot yang lain itu di air freshener-nya. Ini semua part yang dalam di bot T9 dan kita buka dulu untuk seal-nya, untuk plastiknya. Dan kemudian kita pasangkan side brush sesuai dengan warnanya. Oke, jadi ini untuk pengenalan bagian di bot T9. Untuk sensor pada di bot T9 ada 4, True Mapping Distance Sensor, True Detect 3D Sensor, kemudian ada Carpet Detection Sensor, dan juga terakhir Anti-Drop Sensor. Untuk charging pada di bot T9 bisa dipakai pada charging dock biasa seperti ini dan juga auto empty station. Hanya saja pada box di bot T9 itu hanya tersedia charging dock yang biasa. Untuk penempatan ini pastikan kosongkan sisi kiri kanan dan sisi depan. Untuk charging time butuh waktu 6,5 jam dan pastikan tombol power sudah on. Saat dicas, lampu auto mode-nya dia akan berkedip pelan. Kalau udah full, dia akan mati sendiri. Saat nunggu di bot dicas, kita install dulu aplikasi EcoFast Home. Ini ada di Play Store dan juga App Store. Jadi kita tinggal ikuti petunjuknya aja. Dan ini aku pakai cara scan QR code. Dan ini dia bakal connect ke WiFi. Pastikan tombol powernya udah on dan juga tombol resetnya udah ditekan. Kemudian ini dia akan connect ke jaringan WiFi di rumah kita. So kita harus pastikan jaringan WiFi dalam keadaan baik supaya bisa berhasil connect. Dan setelah itu selesai, tinggal kita namain aja nama di bot sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk air freshener ini hanya sebagai pengharum ruangan dan bukan pewangi pada larutan pembersih. Jadi beda ya. Nah, untuk air freshener itu tidak dapat digunakan pada saat Osmo Pro atau Osmo biasa lagi dipasang. Dan kalau kita mau aktifkan air freshener pada saat di botnya lagi standby, itu juga bisa ya. Bisa berlaku untuk 30 menit ke depan. Dan pada saat di bot lagi cleaning, kita bisa mengaktifkan maupun menonaktifkan air freshener dengan cara setting di aplikasi. Yang perlu kita ketahui, jadi kita bisa pilih vakum atau cleaning tanpa menggunakan membrush ataupun dengan menggunakan membrush. Untuk pengoperasian manual, kita tinggal tekan tombol auto mode sekali, dia udah bakal langsung mulai cleaning. Saat lagi cleaning, untuk pause tinggal tekan tombol auto sekali, kemudian untuk melanjutkan, tekan sekali lagi. Untuk kembalikan di bot ke charging dock, tinggal tekan dan tahan tombol auto mode selama 3 detik. Dan untuk pengoperasian via apps, jadi kita pertama-tama harus pilih yang auto cleaning untuk memulai cleaning yang paling pertama. Setelah selesai cleaning, dia akan tergenerate dana rumah seperti ini. Kita tinggal namain. Kemudian kita bisa edit mapnya sesuai dengan preferensi kita. Seperti ini, kita bisa namain areanya menjadi master room, toilet,
Untuk pembagian ruangan, hasil generate dari map kita bisa pisah maupun digabungin. Selain itu kita bisa tentuin juga area untuk no vacuum dan juga no mopping seperti ini. Tinggal kita set aja semuanya via aplikasi. Nah, di saat lagi tengah cleaning seperti ini, kita bisa juga setkan pembatas virtual seperti ini. Dan untuk area cleaning, kita tinggal sentuh area mana yang mau di cleaning. Kemudian di bot dia akan langsung menuju ke area tersebut untuk cleaning dan kembali ke charging dock apabila udah selesai. Next, ada custom cleaning. Oke, untuk custom cleaning tinggal kita gambar aja area yang mau dibersihin. Di bot juga akan langsung menuju ke sana dan kembali ke charging dock apabila udah selesai cleaning. Dan untuk dimensi di bot sendiri ini hampir sama dengan di bot yang lain. Untuk tingginya juga sama 9,3 cm. Dan untuk durasi kerja 105 menit sampai 175 menit. Oke, untuk daya vakumnya ini dia ada 4 pilihan. Dari yang quiet seperti ini. Kemudian lanjut yang standar. Lalu ini ada yang max. Dan last ini ada max plus. Jadi untuk max plus ini daya vakumnya udah yang paling tinggi. Dan ini hampir sama dengan hand vakum biasa. Oke, jadi bawaan dari T9 dia udah langsung pakai Osmo Pro seperti ini. Kita tinggal isi dengan air aja tanpa larutan pembersih. Dan buat yang mau pakai larutan pembersih tambahan, kalian bisa teteskan pada mopping pad seperti ini. Dan kita keluarkan ya air freshenernya dan ganti dengan Osmo Pro. Dan jelas ya, jadi saat mopping mode air freshener itu tidak bisa dipakai. Dan untuk mopping mode sendiri dia ada 2 mode. Pertama ini ada quick scrubbing, jadi ini hanya lewat aja, tapi kalian bisa lihat getarannya beda banget dengan Osmo yang biasa. Dan kedua ini ada deep scrubbing, jadi ini bolak-balik di tempat yang sama 2 kali. Dan ini lebih untuk deep cleaning. Terus kita bisa minta di reminder juga ya kapan mau diganti mopping padnya. Dan untuk disposable mopping pad ini ada 2 jenis. Jadi ada yang biasa dan juga ada yang microfiber. Untuk bawaan dari Dibot T9 ini udah dikasih untuk yang microfiber seperti ini. Dan buat kalian yang mau pakai Osmo biasa pada T9 ini bisa pakai yang T8 IV ya. Karena ini kompatibel baik Osmo Pro maupun Osmo biasanya. Dan untuk fitur 3D house map-nya ini, map udah harus tergenerate sebelumnya. Dan dia bakal bisa create house map yang berbentuk 3D seperti ini. Jadi kalau misalnya kita udah ada map yang tergenerate, itu kita bisa langsung generate untuk 3D house map-nya ini. Caranya gampang banget seperti main game aja. Dan apabila udah selesai, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk True Detect 3D ini udah yang versi 2, jadi Dibot bisa menghindari rintangan tanpa menabrak. Kalian bisa lihat ini Dibot dia bisa deteksi dan juga menghindari setiap rintangan yang ada di depannya. Next, ini ada anti drop sensor. Jadi ini bisa menghindari tangga supaya nggak jatuh seperti ini. Lalu ini ada carpet detection sensor. Jadi fitur ini kalau udah diaktifkan, begitu Dibot naik ke atas karpet, ini vacuum mode-nya dia akan berubah masuk ke max mode. Dan apabila Osmo Pro, Osmo biasa, air freshener lagi terpasang, maka Dibotnya dia tidak akan naik ke karpet tersebut. Dan untuk Dibot T9 tentu bisa
kerja juga di ruangan yang gelap seperti ini, meskipun kondisinya gelap gulita. Dan menurutku untuk cleaning pada debot T9 termasuk gampang ya, sama dengan debot yang lain. Jadi apabila Osmo Pro yang terpasang, untuk disposable mopping padnya ini tinggal langsung dibuang aja. Dan air pada Osmo Pro jangan lupa dibuang ya. Dan untuk bagian dustbinnya kita tinggal cabut keluar seperti ini, membersihkan bagian ini. Kemudian untuk bagian dustbinnya tinggal kita kosongkan seperti ini. Oke, jadi udah kosong. Ini kita lepasin untuk HEPA filternya. Dan bagian spons juga dibuka. Dan khusus untuk HEPA filter ini cukup ditepuk-tepuk aja seperti ini tanpa harus dicuci. Sedangkan yang boleh dicuci itu yaitu dustbin dan spons filter. Setelah itu kita tinggal pasangkan kembali seperti ini. Kemudian kita pasangkan kembali lagi ke dalam debot. Oke, untuk bagian belakang ini ada bagian main brush seperti ini. Main brushnya kita copot dan kita bersihin bagian dalamnya. Kemudian side brush juga sama. Untuk side brush kita boleh bersihkan apabila ada rambut-rambut yang tersangkut atau sampah. Kemudian kita pasangkan kembali lagi. Main brush juga sama. Jadi semuanya bisa dibersihin dengan menggunakan cleaning toolsnya debot T9. Dan setelah dipasang kembali, kita tinggal pakai kain basah untuk ngelap bagian part lain dari debot. Oh ya, jadi di sini kita bisa men-setkan cleaning schedule untuk debot T9, baik setiap hari maupun hari tertentu, baik auto maupun area cleaning. Selain itu, pada continuous cleaning ini kita bisa minta debot untuk melanjutkan pekerjaan yang ketunda setengah karena lowbat. Dan untuk fitur do not disturb ini, apabila udah diaktifkan, perintah suara, lampu, jadwal, dan juga continuous cleaning semuanya tidak akan bisa dilakukan. Terus ini ada cleaning log juga. Di sini kita bisa melihat setiap aktivitas cleaning dari debot T9 kita seperti ini. Kemudian di bagian ini kita bisa melihat semua penggunaan aksesorisnya debot. Bisa kelihatan sudah kerja untuk berapa lama, sisa waktu berapa lama lagi, dan apakah perlu pengganti. Dan apabila udah diganti, kita tinggal reset saja seperti ini. Dan kalau kalian mau ganti charging dock ke auto empty station, kalian harus ganti dulu dustbin khususnya seperti ini, supaya nanti debotnya bisa kosongkan dustbin secara otomatis. Dan jangan lupa untuk start cleaningnya juga harus dimulai dari auto empty station seperti ini. Dan debot T9 harus menyelesaikan pekerjaannya sampai kembali ke auto empty station dan mengosongkan dustbinnya sendiri. Oke, last but not least, jadi untuk debot T9 ini bisa menyimpan dan mengingat lantai rumah kita sampai 3 map ataupun 3 lantai.